Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, rekan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini dalam rangka kita menyampaikan ke publik perkembangan kasus coronavirus disease di Provinsi Bengkulu. Pada sore hari ini, Jumat tanggal 3 April 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dapat kami sampaikan rilis perkembangan kasus coronavirus disease atau COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Secara nasional jumlah kasus konfirmasi sebanyak 1.986 orang, meninggal 181 orang, sembuh 134 orang, dan penyebaran di 32 provinsi. Untuk Provinsi Bengkulu, kasus hari ini ada penambahan 34 ODP dan 1 PDP, jadi total kasus 35 orang. Dan hari ini tidak ada hasil lab konfirmasi. Kemudian untuk ODP kita secara total ada 347, ODP yang sudah dinyatakan sehat 109, kemudian ODP menjadi PDP 1, kemudian ODP menjadi konfirmasi tidak ada kasus. ODP yang meninggal 1, ODP yang masih dalam proses pemantauan 236 orang. Lanjut. Untuk kasus PDP kita ada 8 orang. PDP yang dinyatakan sehat ada 2 orang. Kemudian PDP yang menjadi konfirmasi itu ada 2 orang. Kemudian PDP yang saat ini dalam pengawasan dirawat di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu ada 1 orang. PDP meninggal ini ada 3 orang. Untuk kasus konfirmasi 2 orang. Kasus konfirmasi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit M. Yunus ada 1 orang. Kasus konfirmasi yang meninggal ada 1 orang. Kemudian bagaimana situasi penyebaran di kabupaten kota? Ini dari ODP 347. Tadi sudah kita jelaskan bahwa yang selesai masa pemantauan ada 109 ya, dan nyatakan sehat. Kemudian yang meninggal tadi ODP ada 1, kemudian PDP kita 8 tadi, ini jabarannya di kabupaten kota, dan sebagian besar PDP itu berada di kota Bengkulu, yaitu 7 kasus, 1 kasus di Bengkulu Utara. Yang di Bengkulu Utara sudah dinyatakan sehat, ya sudah sehat. Terus ini kasus notifikasi di wilayah kabupaten kota. Ini data pelaku perjalanan dari daerah terjangkit, ya, terutama berasal dari daerah-daerah di luar Provinsi Bengkulu. Pada hari ini ada 10.489 orang. Ini data yang ternotifikasi, yang tercatat di catatan tim surveillance yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini yang terbanyak, ya, ini di Muko 2.137. Kemudian di Bengkulu Utara 1.829 dan di Rejalobo 1.449 dan lain-lain, ya, di seluruh kabupaten. Jadi kalau kita lihat persebaran, ya, berdasarkan
wilayah tadi untuk 347 ODP, 111-nya sudah nyatakan sehat, 8 PDP, 2 kasus konfirmasi. Terus, jadi tren perkembangan kasus kita dari hari ke hari yang terlapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, ada penambahan kasus setiap hari. Ya, dan hari ini penambahan kasus sebanyak 35 orang. Dan ini tren perkembangan ya sampai dengan hari ini tanggal 3 April 2020. Terus, terima kasih. Kemudian dapat kami sampaikan kepada publik pada hari ini sebagai tindak lanjut terhadap kasus konfirmasi yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit M. Yunus. Kita sudah membentuk ada 4 tim. Satu tim tadi melakukan penyelidikan epidemiologi atau penelusuran kasus langsung ke rumah kasus konfirmasi, dan ada 5 orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi, istri, 3 orang anak, dan 1 orang pembantu rumah tangga. Tadi tim sudah melakukan screening, kemudian langsung diambil swab, dan tadi sore ini swab sudah siap, dan besok pagi akan disampaikan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Mudah-mudahan dalam 3 hari hasilnya segera kita dapatkan. Kemudian tim kedua dan ketiga tadi bergabung karena ini memerlukan banyak orang yang akan dilakukan screening, yaitu di salah satu bank Bengkulu, yaitu tadi awal ada 40 orang yang mengikuti screening, pengisian formulir, kemudian dilakukan wawancara, dan tim menyimpulkan ada 6 orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi, sehingga dilakukan pengambilan untuk tes cepat melalui rapid test. Hasilnya semua negatif. Kemudian tim selanjutnya ini melakukan penelusuran kasus atau tracing kasus di lingkungan rumah kasus konfirmasi. Terdata ada 50 orang. Setelah dilakukan screening, terdapat 12 orang dengan yang kontak erat, ya, kontak erat selama di masjid dan selama aktivitas di lingkungan rumah, dan dilakukan rapid test, semuanya dinyatakan negatif. Dan bagi orang-orang yang kontak erat ini sudah kita sampaikan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nanti akan dipantau oleh tim kesehatan. Ini yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan nanti kita lakukan tanya jawab. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kasus yang konfirmasi yang dirawat di Rumah Sakit Yunus, kondisinya baik, ya. Kondisi umumnya cukup baik dan pasien cukup kooperatif dan menjalani semua proses untuk pengobatan. Dan tentu support, ya, baik dari tenaga medis, support dari rekan kerja dan sebagainya,
memberikan semangat ya kepada pasien konfirmasi. Ya, mudah-mudahan ya secepatnya kita doakan agar segera sembuh. Pak, mungkin Pak Kadis mendengar juga ada WA berseliweran WA bahwa pasien terkonfirmasi kemarin meninggal, Pak. Gimana tanggapan itu, Pak? Ya. Ternyata tidak ya? Terima kasih. Tentu ya pemberitaan seperti pemberitaan malam tadi yang sangat menghebohkan. Ya tentu kita berharap ya kepada masyarakat siapapun ya dengan situasi kondisi saat ini ya agar tidak menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya ya, dan pastikan yang kita dapatkan itu harus dari sumber yang sesungguhnya ya, jangan menyebarkan sesuatu yang menimbulkan rasa kecemasan ya, rasa kegaduhan ya, dan menyebabkan ya timbul ya hal-hal lain yang seharusnya kita memberikan rasa kenyamanan, ketenangan, memberikan support ya kepada siapapun masyarakat kita, termasuk keluarga yang saat ini lagi dirawat ya di Rumah Sakit Yunus. Seharusnya kita memberikan support, apapun bisa kita berikan support doa, support berita-berita yang baik ya, bahkan support apapun ya bisa kita berikan, termasuk support kepada tenaga-tenaga kesehatan ya, itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai menyebarkan suatu pemberitaan ya, bayangkan kalau pemberitaan itu ya begitu kita ada keluarganya yang mendengar mungkin, atau siapapun yang kenal mendengar dengan pemberitaan yang begitu ya, tentu apa yang kita rasakan. Oleh karena itulah kita harapkan ya tolong ya semuanya jangan sampai ya menyebarkan pemberitaan yang kurang tepat ya, dan tidak memberikan rasa ketenangan, kenyamanan ya bagi semua masyarakat kita pada saat kondisi kita rasakan yang pada saat ini semuanya ya masyarakat kita penuh kecemasan. Oleh karena itu harus diberikan support, semangat ya, dan dukungan moral, material sekalipun apa yang kita bisa berikan. Terima kasih.